warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Chelsea Teora Amadea dengan NIM 196220002. Video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai pada ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank yang diampu oleh Ibu Ulfa Oktaviani Nasution, SEMM. Pembahasan yang pertama mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terbagi tiga lagi, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah bank yang hanya dimiliki satu oleh setiap negara untuk menstabilkan mata uang negara. Kalau di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana baik secara konvensional maupun syariah. Contohnya Bank BNI, BCA, BRI, dan lain sebagainya. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan hampir sama dengan bank umum. Namun, Bank BPR dilarang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan valuta asing, kegiatan jasa giro, dan kegiatan perasuransian. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ada beberapa macam. Yang pertama, Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan aktivitas menyalurkan dana dengan cara masyarakat menjaminkan barang yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan dengan asas kekeluargaan namun berkhusus atau beraktivitas untuk meminjam dan menyimpan dana. Yang ketiga adalah perusahaan leasing, yaitu perusahaan atau lembaga non-bank yang melakukan penyewaan barang yang diperlukan oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang akan menyalurkan dana atau investor. Di pasar modal mereka akan memperjualbelikan saham atau obligasi ataupun surat-surat berharga lainnya. Yang kelima adalah asuransi atau perusahaan asuransi, yaitu lembaga keuangan non-bank yang aktivitasnya berfokus pada penawaran jasa-jasa asuransi seperti jasa asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan asuransi lainnya. Yang keenam adalah perusahaan modal ventura, yaitu perusahaan yang menyalurkan dana kepada perusahaan yang sedang melakukan proyek dengan resiko yang tinggi, namun juga prospeknya sangat besar atau sangat bagus. Yang terakhir adalah perusahaan dana pensiun, di mana perusahaan ini bertugas untuk menyalurkan dana-dana pensiun yang kegiatannya itu setiap bulannya adalah memotong gaji karyawan yang dikumpulkan dalam suatu tabungan yang digunakan untuk dana pensiun tersebut. Baiklah, pembahasan yang kedua mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh bank umum dan bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, di sini bank umum melakukan kegiatan menghimpun dana melalui simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito, dan menyalurkan dana dengan cara peminjaman kredit. Dan bank umum juga melakukan jasa-jasa bank lainnya seperti safe deposit box, transfer, bank card, bank notes, traveler check, dan lain sebagainya. Sedangkan Bank BPR juga melakukan aktivitas yang serupa, namun untuk menghimpun dana BPR hanya dua, yaitu tabungan dan deposito, sedangkan untuk pinjaman kredit. Nah, namun kalau untuk meminjam kredit sendiri tentunya suku bunga yang diberikan itu berbeda dengan bank umum. Dan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa di Bank BPR ini tidak boleh melakukan aktivitas jasa giro, aktivitas falas, dan aktivitas perasuransian yang dilakukan oleh bank umum. Baiklah, pembahasan yang ketiga mengenai sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank ada tiga, yaitu berasal dari bank sendiri, berasal dari masyarakat, dan berasal dari lembaga lainnya. Yang berasal dari bank itu sendiri yaitu modal yang berasal dari dana pemegang saham. Yang kedua dari cadangan bank. Cadangan bank ini dapat berupa sejumlah uang yang telah disimpan di dalam brankas yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas sehari-hari bank, melainkan sebagai cadangan bank apabila dibutuhkan.
Atau juga cadangan bank dapat berupa deposito yang dimiliki bank di bank sentral, yaitu bank sentral luar negeri seperti bank sentral Eropa. Yang ketiga adalah laba ditahan yang belum dibagikan, ini dapat dijadikan terlebih dahulu sebagai modal bank. Yang kedua adalah modal yang berasal dari masyarakat, contohnya simpanan tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang hanya dapat ditarik dalam nominal tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah simpanan deposito, yaitu penyimpanan uang dengan jangka waktu tertentu dan dengan suku bunga yang biasanya lebih tinggi daripada simpanan tabungan. Yang ketiga adalah simpanan giro, yaitu simpanan yang dapat ditarik kapan saja namun hanya dapat ditarik menggunakan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Yang ketiga adalah sumber dana bank dari lembaga lainnya. Itu yang pertama adalah kredit likuiditas oleh Bank Indonesia, yang dimana kredit likuiditas ini memang ditawarkan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang memiliki kesulitan pada likuiditasnya. Yang kedua adalah simpanan antar bank atau call money. Yang ketiga adalah simpanan dari pinjaman dari bank luar negeri. Yang keempat adalah surat berharga pasar uang, di mana surat berharga pasar uang ini diterbitkan oleh bank dan ditawarkan kepada pihak-pihak yang ingin membeli surat berharga pasar uang tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit. Ada 5. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini bank akan melihat bagaimana karakter seseorang atau karakter si peminjam tersebut, latar belakangnya, bagaimana pendidikannya, apakah gaya hidupnya mampu untuk membayar kembali uang yang dipinjamnya tersebut. Yang kedua adalah capacity, di mana ini dinilai dari bagaimana orang tersebut menjalankan bisnisnya, bagaimana bisnisnya sekarang berjalan, bagaimana dia terhadap aturan-aturan pemerintah, contohnya pembayaran pajak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah capital, yaitu bank akan melihat bagaimana laporan keuangannya, bagaimana dia mengelola modalnya, dan bagaimana dia dari mana berasalnya modal yang sekarang ini dia dapat. Yang keempat adalah collateral, yaitu adalah bank akan meninjau jaminan yang akan dijaminkan oleh si penerima kredit, yang dimana di sini bank akan menilai keabsahan dari jaminan tersebut, apakah bisa digunakan secepatnya apabila si pemberi kredit tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Yang terakhir adalah condition, di mana bank akan melihat kondisi bagaimana si penerima kredit sekarang dan bagaimana prospek bisnis si penerima kredit tersebut dalam jangka waktu ke depannya. Pembahasan yang terakhir mengenai jenis-jenis jasa bank. Jenis jasa bank yang pertama yaitu transfer. Transfer adalah kegiatan jasa bank itu mengirimkan sejumlah uang ke rekening lain atau ke bank lain. Nah, di mana keuntungan bank di sini diambil dari biaya administrasi dari transfer tersebut. Yang kedua adalah safe deposit box, yaitu adalah jasa bank di mana bank menawarkan jasa box atau berangkas untuk menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga. Yang ketiga, bank card, yaitu kartu plastik yang diberikan oleh bank untuk melakukan pembayaran dimanapun, contohnya di restoran, di mall, atau sebagainya. Yang keempat adalah banknotes, itu adalah uang kartal yang diterbitkan oleh bank luar negeri atau bank asing. Yang kelima adalah bank melakukan jasa-jasa bank seperti tempat pembayaran listrik, pembayaran pendidikan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah traveler check, di mana cek ini diperuntukkan untuk para traveler atau para pelancong yang berpergian ke luar kota atau ke luar negeri, sehingga tidak perlu untuk membawa uang terlalu banyak. Baiklah, demikianlah materi yang saya
dapat paparkan. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.